Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu yang Kau curahkan buat kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Berkati kami, beri kami sukacita. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, agar pelayan-Mu dapat sukacita membawa kami memuji memuliakan nama-Mu. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk bersukacita bersama kami. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan. Kita agungkan Dia di tengah-tengah pandemi yang menakutkan, di tengah-tengah pandemi yang mengkhawatirkan. Bebaskan rohmu. Angkat wajahmu dan angkat tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, sekiranya mata kaya nama. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan dan raklah bagi Dia puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi bersoraklah bagi Tuhan. Dia ajaib, Dia agung, Dia mulia. Amin. Haleluya. Hirata basikin kaya. Oh haleluya. Mari kita angkat wajah kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Amin, haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Aku memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, cakrawala melukiskan kebesaran Tuhan, layak dipuji dan disembah. Amin, haleluya. Yuk kita sama-sama berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Hosana,
Raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar. Kita akan sama-sama katakan, dan mulia. Haleluya. Namamu besar dan mulia, layak dipuji, disembah, hanya Kau Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga sahabat-sahabat pecinta online. Setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, mari kita satukan hati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini kami bawakan di Blowing, daerah Kemuning. Tema pada pagi hari ini, hidup dalam perlindungan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau berikan cuaca yang indah, Kau berikan waktu yang luar biasa, sehingga kami sampai di tempat ini, kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami beritakan melalui online ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat diterima oleh jemaat online dan mereka tumbuh iman percayanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tema hidup dalam perlindungan Allah. Tema yang enak didengar, bahkan tema yang menyejukkan hidup. Padahal sebenarnya ini merupakan tantangan, merupakan pertanyaan. Apakah kita sudah yakin hidup di dalam perlindungan Allah, atau kita hanya sekedar mengerti bahwa kita ini hidup dalam perlindungan Allah? Mari kita buka Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur ini merupakan ungkapan pengalaman Musa yang mengatakan bahwa nyamannya, nikmatnya, bahagianya di saat Musa duduk
dalam lindungan yang maha tinggi. Musa pernah hidup di lingkungan istana yang semuanya serba ada. Bahkan Musa pernah hidup merasakan menjadi anak penguasa tertinggi di Mesir. Semua serba ada, semua serba mewah, tapi hatinya belum merasa tenang. Sehingga Musa meninggalkan kenyamanan kerajaan dan lari ke Midian. Di tempat yang sunyi, di padang gurun yang gersang, Musa lari ke sana. Dari olah kanuragan, dari olah ketajaman pikir, di rumah Yitro yang berada di Midian itu, dia mulai belajar mengolah hati untuk ketemu Tuhan. Dan setelah 40 tahun, Musa lama berubah menjadi Musa baru. Musa yang sabar, Musa yang penuh kasih, Musa yang duduk diam di bawah perlindungan Allah. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan memiliki ketenangan hidup yang luar biasa. Lanjut dari Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 8. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sekali lagi, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Musa mengingatkan pada kita, para jemaat, agar kita tidak takut terhadap kedahsyatan malam, agar jemaat tidak takut dengan penyakit sampar dan berbagai macam penyakit menular. Penyakit sampar adalah penyakit atau wabah yang saat itu tidak ada obatnya. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Sehingga penyakit sampar itu menjadi momok yang luar biasa pada waktu itu. Nah, saat ini dunia sedang terjangkit COVID-19 yang juga belum ada obatnya, yang sangat menular, yang sangat mengerikan. Apa kata Tuhan kepada kita? Alkitab menuliskan 1.000 orang rebah di sisimu, bahkan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu. Ini merupakan nubuatan yang sedang terjadi dalam dunia saat ini. Ketakutan dan kengerian jika kita membaca berita, jika kita melihat TV, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sekali lagi, Alkitab katakan itu tidak akan menimpamu. Kepercayaan kita pada Alkitab, kepercayaan kita pada firman Tuhan sedang diuji. Bagaimana dengan kita? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudah berapa banyak jemaat yang menipu dirinya sendiri dengan tidak melakukan perintah Tuhan. Dan apa kita juga merupakan bagian dari yang menipu diri itu. Yang dapat menjawab adalah pribadi kita masing-masing. Yang sangat mengenal Allah, yang duduk bersama dengan Allah, artinya punya kedekatan dengan Allah, bahkan sangat mempercayai Allah, sangat mempercayai kehebatan Allah. Mereka hanya jadi penonton saja. Musa 40 tahun di padang belantara, harus menghadapi ganasnya alam, harus menghadapi ganasnya bangsa Israel yang cepat marah, yang tidak tahu berterima kasih. Namun Musa menghadapinya dengan tenang, karena tahu persis, jikalau aku duduk di dalam naungan yang maha tinggi, maka penyertaan Allah luar biasa dalam kehidupannya. Allah tahu kesulitan Musa, sehingga Allah mengatakan, aku nanti yang berperang untuk kamu. Jangan takut, aku yang berperang untuk kamu. Kalau Musa harus sekolah 40 tahun di Median, dan saat ini kita pun ditantang dengan gelapnya malam, ngerinya COVID, yang dapat diusir dengan percaya dan berpegang pada perlindungan Allah. Lenyapkan ketakutan, lenyapkan kekhawatiran, lenyapkan ketakutan dan berbagai macam kebingungan. Kalahkan dengan iman yang mengatakan, hidupku dalam perlindungan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk menggunakan firman-Mu di dalam menghadapi kegelapan malam, di dalam menghadapi panah di waktu siang. Berikan kepada kami ketaatan dan keberanian untuk menghadapi penyakit-penyakit yang tidak kunjung selesai ini. Karena Tuhan berjanji, kami hanya sebagai penonton dan Allah akan berperang melawan kuasa penyakit. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu kemana-mana bawa masker, pakai masker, bukan bawa masker, jaga jarak, lalu cuci tangan. Ini sangat penting supaya kita dapat mencegah bahwa kita tidak bakal ketularan dengan COVID-19. Dan yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk khotbah, untuk online saat ini, supaya online, berita online, khotbah online, ibadah online ini dapat didengar oleh kawan-kawan kita yang lain, bahkan seluruh dunia dapat mendengar. Dan firman Tuhan yang diberitakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara suka dengan ibadah online ini, maka yang pertama harus subscribe. Yang belum pernah subscribe dulu, lalu like, supaya
kita dapat kiriman ibadah online terus-menerus. Nah, jadi ibadah online biar menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara online pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan di dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, uluran kasih-Mu Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami dapat segera keluar dari segala problema Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau curahkan roh kesehatan atas Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya apa yang diberikan dalam kebijakan di dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau berikan roh hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang keluar dari kebijakannya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan dapat diikuti oleh seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pembantu-pembantunya Tuhan, bagi Polri dan TNI Tuhan, bersatu Tuhan untuk menjaga bangsa dan negara ini Tuhan, untuk menjadikan bangsa dan negara ini Tuhan menjadi aman, damai Tuhan. Kami juga berdoa untuk para gubernur, para wali kota dan para bupati Tuhan, para camat, para lurah, para RT RW Tuhan, semua bersatu padu di dalam mengamankan bangsa dan negara ini Tuhan, supaya bangsa dan negara ini Tuhan bisa keluar dari segala problema Tuhan, baik problema COVID-19 Tuhan, baik problema ekonomi Tuhan, semua Tuhan, segala problema dapat terselesaikan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau jamah saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Pak Bambang Swito yang lututnya pengapuran, Pak Sarjianto yang selesai operasi katarak, Bapak Sugito yang pemulihan dari sakitnya, Ibu Sriono yang juga dalam proses penyembuhan, dan Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. 5 saudara ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa-doa yang Kau minta dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, dan juga Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Erna, Ibu Wagini, Ibu Is Subianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, bahkan juga Bude Marto, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Saudara-saudara yang kami sebut namanya Tuhan, jamah iman percayanya, karena mereka sebenarnya telah Kau sembuhkan, telah Kau pulihkan, dan biarlah mereka beraktivitas dan terus bersaksi tentang hebatnya Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online ini, kami akan kembali beraktivitas, kembali ke pos kami masing-masing, namun Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Saudara yang dikasihi Allah, pedangkanlah tanganmu.
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika engkau kembali ke posmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.